menjamin kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bersama sore hari ini Tuhan kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang melengkapi setiap kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengerti kebenaran firman. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kesempatan yang diberikan buat saya pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang menjadi berkat bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius. Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin untuk kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap hal yang ada di sekitar kita yang kita gunakan diciptakan mempunyai satu tujuan. Misalnya tempat duduk, meja, jam dinding, AC, handphone, semuanya diciptakan dengan satu tujuan, memiliki fungsi. Sama halnya seperti kita sebagai anak Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan memiliki tujuan. Tuhan tidak serta-merta menciptakan saya hanya untuk memenuhi bumi, tapi Tuhan menciptakan kita semua dengan satu tujuan. Salah satu tujuan yang Tuhan ingin kita capai yaitu memuliakan Bapa lewat hidup kita. Kerinduan Bapa bagi setiap kita adalah untuk hidup kita bisa memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat melalui apapun yang kita lakukan. Kita harus membawa hidup kita dalam pertolongan Roh Kudus untuk dapat memuliakan Tuhan melalui sikap dan tindakan. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan bukan seperti Tuhan menciptakan ciptaan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan hanya berkata, "Jadilah terang," maka jadi. Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan berfirman, "Jadilah tumbuhan," jadi. Tuhan menciptakan binatang, "Jadilah binatang," jadi. Kita berbeda. Kita ada satu yang spesial. Tuhan bukan cuma menciptakan melalui firman, tapi Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Bahkan Tuhan mengembuskan nafas kehidupan roh Allah itu dalam hidup kita, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi ciptaan yang spesial. Untuk itu ketika Tuhan menciptakan kita dengan satu cara yang berbeda dari ciptaan yang lain, ada keistimewaan yang Tuhan ciptakan, maka kita juga punya tujuan yang beda. Kalau seringkali kalau kayak papi ngomong di kita di pastori, kalau dogi setelah dia menikmati selesai. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, artinya berarti kita punya tujuan dan punya tanggung jawab untuk memuliakan Bapa. Kita dituntut sebagai anak Allah, sebagai ciptaan yang spesial itu untuk terus mengalami perubahan. Jadi dalam hidup kita dituntut oleh Tuhan supaya kita mengalami perubahan. Ketika kita lahir baru,
kemudian seterusnya hari lepas hari kita harus mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu harus menghasilkan buah pertobatan yang tetap dan benar. Jadi bagaimana untuk kita bisa memuliakan Bapa? Berarti dalam hidup kita harus mengalami perubahan secara terus-menerus yang orang-orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari orang yang diselamatkan oleh Kristus. Ada satu yang berbeda dari orang Kristen. Jadi kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Bapa. Kita diciptakan memuliakan Bapa bukan untuk mencari pujian untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, segala sesuatu lalu kita di tengah orang, di tengah masyarakat, di gereja, di keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kita, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari pujian atas diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca dari firman Tuhan tadi yang kita baca dalam kitab Matius tadi, ada dua hal yang menjadi hal pokok yang mana kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kita dituntut untuk menjadi garam dunia. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah pernah merasakan garam dan tahu bagaimana fungsi garam. Fungsi garam yang secara umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sebagai pemberi rasa pada makanan, pengawet makanan. Kalau mau masak ikan biasa taruh garam kan supaya ikannya awet, nggak amis. Kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, garam itu digunakan sebagai apa? Mari kita lihat dalam kitab Imamat 2. Imamat 2 ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara umum dalam kehidupan manusia garam itu berguna untuk memberi rasa, mengawet makanan. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika bangsa Israel ingin mempersembahkan korban sajian, maka Tuhan menuntut harus mempersembahkan garam. Dari korban-korban yang lain ada harus ditaruh garam. Artinya bahwa garam ini adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, berarti dia penting. Karena firman Tuhan berkata harus dibubuhi garam. Artinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, berarti kita harus bisa menjadi berkat pada orang-orang di sekitar kita dengan kita memberi rasa sukacita, damai sejahtera. Ketika orang melihat kita, orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda sama orang ini. Kenapa kalau saya ketemu dia, saya merasakan sukacita, saya merasakan happy, dia memberikan aura positif gitu. Sebelum kita bisa memberikan sukacita, sebelum kita bisa memberikan rasa kepada orang-orang di sekitar kita, maka sebagai garam dunia berarti kita harus mempersembahkan hidup kita terlebih dahulu kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa menjadi garam, tidak mungkin kita bisa memberikan sukacita buat orang lain, tidak mungkin hidup kita bisa dinikmati kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita harus dimurnikan dulu, harus dikuduskan dulu, sehingga
ketika kita mau menjadi garam di tengah-tengah orang, menjadi garam di sekitar orang lain, kita sudah bisa diterima dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ini hal yang sangat penting bagi kekristenan. Seringkali orang berkata, saya mau jadi berkat, saya mau jadi berkat, yes saya mau jadi berkat. Tapi tidak mau melakukan itu, mempersembahkan hidup kepada Bapa. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang menjadi berkat kalau hidup kita tidak bawa di hadapan Bapa, kita tidak persembahkan di hadapan Tuhan? Maka semuanya itu adalah omong kosong, sesuatu hal yang sia-sia. Karena yang sesungguhnya sebelum kita bisa menjadi berkat, berarti hidup kita dulu harus terkoneksi dengan Bapa. Itu hal yang penting dalam kekristenan, Bapak Ibu. Sudahkah kita mempersembahkan hidup? Yang kedua, dari ayat tadi kita baca, kita menjadi garam. Yang pertama kita menjadi garam. Yang kedua, kita menjadi terang. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-14, terang adalah salah satu hal yang penting yang dibutuhkan oleh manusia ketika beraktivitas. Itu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada terang, kalau nggak ada cahaya, bagaimana kita beraktivitas? Akan sulit untuk kita melakukan aktivitas kita. Berarti terang ini adalah satu kebutuhan yang penting. Ketika satu ruangan, misalnya ruangan ini lampunya dimatikan semua, secara otomatis kita pasti akan melihat keluar yang ada terang. Karena pasti kita akan mencari terang, karena kita membutuhkan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada di satu ruangan yang besar, seperti misalnya gelap, ada satu lilin yang menyala, pasti semua mata akan terfokus pada lilin itu, karena lilin itu memancarkan terang. Pastikan hidup kita bisa menjadi terang. Pastikan hidup kita bisa dilihat oleh orang. Pastikan hidup kita menjadi fokus orang melihat terang yang nyata dalam hidup. Yesus Kristus adalah sumber terang. Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber terang yang tidak akan pernah mati. Untuk kita bisa menjadi terang, maka kita harus bisa dekat sama sumber terang. Kalau mau Natal biasanya, kalau menyalakan lilin biasanya, kalau di gereja, misalnya Bapak Gembala di depan bawa satu lilin. Nanti ada pelayan Tuhan yang ambil cahaya dari sini, ambil api dari sini, baru itu. Artinya bahwa Yesus sebagai sumber terang itu gambaran kekristenan yang sesungguhnya. Yesus Kristus sebagai sumber terang, dan kita harus memancarkan terang Kristus itu di tengah-tengah orang lain, di sekitar, di orang-orang sekitar kita, di tempat pekerjaan, di rumah, di sekolah mungkin, dimanapun kita berada harus memancarkan terang, supaya orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita, mempermuliakan Bapa, bukan mencari pujian atas diri sendiri. Kita harus bisa untuk memurnikan motivasi kita di dalam Tuhan. Ketika kita pengen jadi terang, saya pengen jadi terang, tapi kita harus lihat motivasi kita di dalam Tuhan. Apakah kita ingin jadi terang supaya Bapa dipermuliakan, atau supaya saya mendapat pujian? Mari kita pastikan hidup kita bisa memberi cahaya bagi orang lain supaya Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi garam, menjadi terang di
di tengah-tengah dunia yang firman Tuhan katakan bahwa dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang semakin jahat, itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita. Karena banyak hal yang akan kita hadapi, banyak hal tantangan yang akan kita hadapi. Kita harus bisa melawan. Yang pertama, kita harus bisa melawan kedaliman, keinginan, kehendak, ego. Ketika kita pengen memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, berbagi buat orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa mengalahkan ego kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengalahkan ego kita, jangan-jangan nanti motivasi kita memberkati orang lain itu supaya kita mendapat pujian, supaya saya memberi sama dia, supaya nanti saya juga diberi, nanti dibalas. Dan untuk itu semua kita harus bisa mengalahkan ego. Itu yang pertama. Yang kita harus lawan itu kehendak kita, keinginan kita, ego. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin menurut kita yang kita lakukan benar, tapi banyak orang-orang yang melihatnya itu dengan cara yang berbeda. Ketika Sakeus ingin berusaha ketemu dengan Tuhan Yesus, yang dia lewati itu, yang menjadi tantangan dia selain badannya pendek, orang-orang banyak yang ada pada saat itu, yang bahkan mencela Yesus. Kok Yesus mau menumpang sama orang berdosa ini? Artinya ketika kita ingin menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ada tantangan yang harus kita hadapi. Dan itu bukan perkara yang mudah. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar melakukan, menjadikan, mau hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, tapi melalui banyak hal. Kita akan belajar dari tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya Tuhan pakai untuk jadi berkat, tapi dia mengerjakan bagian dia. Yang pertama, mari kita akan buka dalam kitab Bilangan. Bilangan 14. Kita Bilangan 14. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai 9 firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah memintai negeri itu memuliakan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita sudah pernah mendengar kisah tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Pada saat itu dari ke-12 pengintai ini mereka kembali, hanya 2 orang yang punya pendapat berbeda. 10 orang mengatakan bahwa wah benar, tanah perjanjian itu tanah yang kaya, tanah yang subur. Kalau kita tinggal di situ pasti kita akan limpah dengan berkat. Tapi di sana banyak orang-orang raksasa. Mereka memakan temannya sendiri. Hanya 2 orang
12, salah satunya Yosua yang berkata, ya benar di sana ada orang besar, orang yang kalau kita mau lawan kita tidak mungkin menang. Tapi Allah mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau jadi garam, kalau kita mau jadi terang, hal yang pertama menjadi bagian kita adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Itu harus. Ketika kita mencoba untuk menjadi, saya mau mencoba menjadi berkat tanpa mengandalkan Tuhan, pasti no. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup kita bisa dipakai menjadi berkat. Kebergantungan kita kepada Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi berkat. Ketika kita tidak bergantung pada Tuhan, kita tidak dapat memuliakan Bapa dengan hidup kita. Ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka terang itu tidak akan bercahaya ke hidup kita. Karena kita meninggalkan seluruh terang. Artinya bahwa pengandalkan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dipercayakan untuk mengajar anak-anak di TK kita, mengandalkan sesuatu itu. Kenapa Tuhan kita harus menjadi anak Tuhan? Saya mendapat gambaran ketika saya mengajar anak-anak usia, dipercayakan untuk mengajar anak KB usia 3-4 tahun. Mengandalkan sesuatu, mengandalkan seseorang itu sama halnya seperti anak-anak. Anak-anak itu mau duduk aja itu, Miss, boleh duduk enggak? Miss, mau makan? Miss, mau ke toilet? Miss, mau minum? Semua hal yang mereka lakukan itu pasti bertanya, pasti ngomong, minta izin. Miss, boleh nggak? Miss, sampai kadang Miss, udah bingung mau dengar yang Miss yang mana yang dipanggil. Itu gambaran ketika kita bergantung kepada Tuhan. Gambaran kita mengandalkan Tuhan. Kita selalu menyatakan, oh saya punya Bapa yang hebat, saya adalah anak Tuhan. Gambaran anak yang mengandalkan Tuhan itu adalah anak yang dimana ketika dia mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mau membeli sesuatu, itu pasti tanya sama orang tuanya, tanya sama bapaknya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Bapa, anak Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan. Artinya kita selalu bertanya kepada Tuhan, sudahkah segala sesuatu yang kita lakukan kita tanya sama Tuhan? Sudahkah ketika kita mau berbagi berkat, sudahkah ketika kita mau memberkati orang lain, kita bertanya kepada Tuhan? Jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita bertanya, motivasi kita salah di hadapan Tuhan. Artinya bahwa ketika kita mau jadi berkat, ketika kita mau memberkati orang lain, orang yang mengandalkan Tuhan selalu terkoneksi dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa memberi rasa kepada orang. Kita bisa menjadi sesuatu yang dinikmati. Artinya hidup kita menjadi berkat. Kita bisa menjadi garam. Yosua melakukan itu. Dia mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Satu bangsa Israel. Bukan cuma ketika dia mengintai, tapi ketika
sudah tidak dipercayakan lagi oleh Tuhan, dia yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian, apa yang terjadi? Tuhan memberkati. Bahkan ketika mereka ingin menyerang kota Yeriko, apa yang terjadi? Yosua melakukan itu hanya dengan pujian tanpa berperang, karena dia bertanya sama Tuhan apa yang dia harus lakukan. Sebelum dia melakukan itu, dia bertanya sama Tuhan. Dia udah kirim pengintai untuk mengintai kota Yeriko pada saat itu, tapi dia lakukan hal yang tepat. Dia tanya dulu sama Bapak, apa yang harus dilakukan? Dan dia melakukan tepat seperti yang Bapak perintahkan kepada dia, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan membela dia. Kota Yeriko yang pada zaman itu, kalau satu kota satu bangsa itu dilihat kekuatan bangsa yang besar itu dilihat dari tembok mereka. Makanya pada waktu bangsa Israel sudah dibuang tanah ke Babel, temboknya kan sudah diruntuhkan oleh Raja. Artinya bahwa Israel sudah tidak punya kekuatan. Nah pada saat itu Yeriko itu sangat kuat, walaupun ada satu kota yang bukan dibilang bangsa tapi bilang kota Yeriko, artinya hanya sebuah kota tapi dia punya perlindungan, benteng yang kuat. Pada saat itu bangsa Israel bukan bangsa Israel yang besar, yang artinya punya kekuatan seperti bangsa Yeriko, tapi mereka bisa mengalahkan itu hanya dengan mengenai kota itu dengan pujian. Karena Yosua bertanya sama Tuhan, artinya dia mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, terutama ketika kita keluar, kita harus mengandalkan Tuhan supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut penelitian, kita punya gambaran. Kalau kita punya gambaran, waktu awal saya membaca ayat ini, saya punya gambaran garam yang tidak asing lagi seperti apa. Karena garam di gambaran saya ya, ketika ditaruh di sayur misalnya, masakan, dia kan larut, hilang. Bagaimana kita tahu garam itu tidak asing lagi? Nah pada saat zaman Tuhan Yesus, kenapa ayat ini diangkat? Karena pada zaman itu gambaran garam yang digunakan itu seperti garam bentuknya kotak, balok. Jadi kalau mau pakai garam, dicelupkan dalam masakan misalnya, ketika dirasa cukup, memberi rasa, kemudian garamnya diangkat. Nah menurut penelitian, garam pada zaman itu diambil dari laut mati. Garam pada saat tercampur dengan zat-zat lain. Ketika garam itu ketemu dengan air, maka garamnya akan larut, hanya meninggalkan zat-zat yang tidak punya rasa. Makanya ayat ini dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya berarti garam itu tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau bangsa Israel, garamnya itu kayak gambaran teh celup lah. Kalau sudah dicelupkan ke dalam masakan, dirasa cukup, diangkat. Kemudian garamnya itu akan semakin lama semakin larut. Jadi yang tersisa bentuk balok itu hanya zat-zat yang tidak punya rasa lagi. Jadi kalau sudah batas waktu, kayaknya ini udah expired, udah nggak ada rasanya, jadi dibuang karena tidak ada gunanya lagi. Zat-zat itu tidak berguna lagi, zat-zat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini gambaran kekristenan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak berguna. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita tidak berguna. Kenapa? Karena kita meninggalkan sumber. Jadi jangan pernah mencoba untuk meninggalkan sumber. Sumber terang, Kristus. Kenapa? Karena kita tidak berguna. Pengandalan kita kepada Tuhan, bergantungan kita kepada Tuhan, itu menjadi satu nilai buat hidup kita itu bisa jadi.
Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak ada nilai, kita tidak berguna. Walaupun kita masih hidup di dunia ini dengan segala hal yang Tuhan izinkan sudah kita terima, sebelumnya berkat, kekayaan, kesehatan, tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup kita tidak berguna di dalam. Kita tidak bisa berubah. Jadi kita harus bergantung. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, seperti garam yang sudah terkontaminasi. Kita kalau tidak mengandalkan Tuhan, membiarkan hidup kita terkontaminasi dengan zat-zat lain yang ada di dunia. Dan ketika kita membiarkan hidup kita terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di dunia ini, itu artinya kita membiarkan Tuhan tidak menjadi sumber kita lagi. Dan ketika itu terjadi, kita tidak punya rasa dan tidak bisa dilakukan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Bagian yang harus kita kerjakan. Mari kita lihat pada satu tokoh yang sungguh luar biasa. Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini kisah tentang Yusuf ketika dia mau diangkat jadi perdana menteri oleh Firaun. Ketika dia bisa menafsirkan mimpi oleh Firaun yang sudah semua orang pada saat itu, orang yang dikatakan orang pintar bisa menerjemahkan, menafsirkan mimpi, tapi mereka tidak bisa. Ketika Yusuf bisa melakukan itu, Firaun takjub melihat Yusuf bisa melakukan. Sampai Firaun mengakui bahwa kita mendapat orang seperti seorang yang penuh dengan roh Allah. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau hidup kita dipakai untuk menerangi orang-orang di sekitar kita, menggarami orang-orang di sekitar kita, memberi rasa yang bisa dinikmati, maka hidup kita harus penuh dengan roh Allah. Hidup yang dipenuhi oleh Allah. Kalau kita mau misalnya mau minum, kalau mau penuhi gelasnya, pasti gelasnya dibawa airnya dari atas. Itu maksudnya. Nah, kalau mau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang ada di atas, bukan Roh Kudus di bawah kita. Artinya Roh Kudus yang mengendalikan hidup. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, hidupnya itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Seperti Yusuf. Kita tahu kisahnya, kurang lebih 13 tahun dari dia mendapat mimpi untuk menjadi lebih dari saudara-saudaranya. 13 tahun perjalanannya sampai benar-benar janji Allah itu, mimpi itu tercapai. Dan 13 tahun dia melewati semua perjalanan itu, bukan 13 tahun yang mudah. Dia dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia jadi pembantu di rumah Potifar, kemudian dia difitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara dia melayani orang yang ada di penjara. Tapi 13 tahun perjalanan hidupnya itu dia menjadi berkat. Ketika dia di rumah Potifar, Potifar sayang sama Yusuf. Semua pekerjaan yang ada di rumah itu semuanya atas perintah Yusuf. Kenapa? Karena dia penuh dengan roh Allah. Artinya hidupnya itu menyenangkan. Di penjara dia sayang sama kepala penjara, bahkan dia melakukan semua hal, pelayanan, semua itu dalam pengaruhnya Yusuf. Kenapa? Karena dia menyenangkan.
janji Tuhan digenapi, dia menjadi Perdana Menteri. Semua hal di Mesir, 7 tahun kelaparan yang mereka lalui, 7 tahun kelimpahan, semuanya diatur oleh Yusuf, sehingga orang Mesir nggak kekurangan. Ketika 7 tahun kelimpahan disimpan semuanya, dan ketika datang 7 tahun kelaparan, mereka bisa melewati itu. Kenapa? Karena diatur oleh Yusuf. Orang yang penuh dengan Roh Allah bisa menyenangkan, menjadi berkat, menularkan hal yang positif. Ketika Yusuf ketemu setelah saudara-saudaranya membuang dia, apa yang dia katakan? Memang kamu merekarkan kejahatan buat aku, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi satu kebaikan untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hidup kita penuh dengan Allah, hidup kita itu bisa menjadi berkat. Kita bisa melihat segala sesuatu itu atas dasar kebaikan Allah. Yusuf melakukan itu. Ketika dia ketemu dengan saudaranya, dia nggak bilang, ini semua kalian jahat sama saya, kalian itu sangat jahat sama saudara sendiri, kok bisanya kalian jual saudara kalian, terus kalian bilang sama papa kalau saya sudah meninggal. Tidak, saudara. Dia melakukan itu ketika dia ketemu sama saudaranya. Apa yang dia katakan? Memang kamu mau buat jahat sama saya, tapi Tuhan mengubahkan itu menjadi sesuatu berkat. Berkat bukan buat sama saya saja, bukan buat keluarga saya, bukan cuma buat saya pribadi, tapi buat satu bangsa yang besar. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa Mesir. Bahkan pada saat itu orang-orang Israel datang ke tanah Mesir untuk bisa membeli makanan. Karena memang pada saat itu tinggal Mesir yang ada, karena mereka punya persediaan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita penuh dengan Roh Allah, maka ketika kita bertindak ada hikmat Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat. Ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kepada orang lain, maka yang kita sampaikan itu menjadi berkat. Ketika kita diperhadapkan pada satu situasi yang mungkin itu kelihatannya tidak baik, keadaan yang mungkin itu buruk, kita melihat kebaikan Tuhan di sana. Dan ketika kita melakukan itu, kita bisa menjadi berkat. Ketika orang lain melakukan hal yang salah kepada kita, misalnya kita tidak salah, terus disalahkan misalnya, atau kita tidak melakukan hal seperti itu, tapi dia datang dengan marah-marah, kamu ini begini-begini, kita bisa melihat itu kebaikan Tuhan ada di sana. Kenapa? Karena kita punya Roh Allah. Jadi ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita merespon kejadian itu, kita bereaksi atas kejadian itu, memuliakan Tuhan. Karena kita melakukan itu atas dasar bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan di sana. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak penuh dengan Roh Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengendalikan kita. Jadi pikiran kita, apapun yang kita diperhadapkan kepada kita, kasih Allah ada di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus membiarkan Roh Allah memenuhi hidup kita. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah, artinya Allah ada di atas kita, bukan Allah ada di bawah kita, bukan kita mengendalikan Allah, tapi Allah yang mengendalikan kita. Jangan dibalik. Seringkali kita mencoba untuk mengendalikan keadaan kita karena kita membiarkan Allah ada di bawah kita. Kita membiarkan Roh Allah ada di bawah kita, dan kita ada di atas. Kalau kita mau jadi berkat, Bapak Ibu Saudara, mari terus hidup kita harus penuh dengan Roh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, harus jadi garam yang bisa memberi rasa, bisa dinikmati, memberi terang, memberi cahaya buat orang-orang nggak tersandung. Bukan kita menjadi sandungan, tapi kita menjadi terang supaya orang-orang tidak tersandung. Dan tujuan akhirnya memuliakan Bapa, bukan mencari pujian atas diri, tapi Bapa dipermuliakan atas hidup kita. Dan untuk melakukan itu, mari andalkan Tuhan.
andalkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Bukan seperdua apapun yang kita lakukan kita mengandalkan Tuhan. Oh bagian ini nanti aja Tuhan, saya bisa melakukan sendiri. Semua hal, semua aspek, semua tindakan kita, semua perkataan kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita bisa hidup. Dan mari terus bawa hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga Roh Allah mengendalikan hidup dan kita bisa hidup. Amin. Kita menyanyikan satu pujian hidup ini. Mau bawa hidup yang Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang sehingga ketika Tuhan akan tampil pulang, itu maksud jadi berkat dan bahkan kamu yang bersyukur. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus
Bapa yang baik, buat kuasa-Mu, buat pemilihan Tuhan atas setiap kami, untuk kami terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, tujuan kami biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang hadir bagi setiap kami pada malam hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Jeli Tuhan, yang sudah menjadi berkat buat kita semua pada malam hari ini. Kau terus akan membukakan hal-hal yang baru, rahasia-rahasia firman Tuhan, pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam hidupnya. Di masa mudanya, dia boleh menyatakan dan terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati.